Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Claudia Theodora Latihamalo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Negeri Manado. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 7 Buru Selatan. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 7 Buru Selatan. Untuk materi, aturan pencacahan khususnya kombinasi dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan yang membangun untuk praktek pembelajaran saya agar kedepannya menjadi lebih baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muan Modan. Teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepada kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? Sakit atau apa? Ya, Muhammad Fajar Fatih sakit itu. Lalu, semoga mereka bisa bergabung dengan kita pada pertemuan berikut ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar di saat ini, kita lihat dulu kiri kanan di bawah meja apakah sudah bersih atau belum? Coba lihat. Sudah bersih? Sudah. Ada baju yang masih di luar? Kalau ada baju yang masih di luar, tolong masukkan ke dalam rok atau celana supaya kita belajar rapi ya. Iya, Ibu. Oke. Sekarang sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan. Kalau di dalam kelas pasti kan ada juga punya kesepakatan dengan wali kelas kan? Iya. Untuk saat ini kita punya kesepakatan yang pertama. Biasanya kita kesepakatan yang pertama itu apa saja? Disiplin. Kita harus disiplin. Selain disiplin apa lagi? Kita harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Karena sebentar nanti kita akan ada dalam diskusi dalam kelompok. Sekarang kita lihat, ada yang kenal ya, beliau adalah Jeff Bezos. Beliau adalah salah satu motivator dunia. Salah satu motivator dunia. Beliau mengatakan, jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tapi satu hal yang saya sesali adalah tidak mencoba. Jadi ada gagal itu Anda tidak boleh sesali. Ya toh? Gagal tidak boleh menyesal. Karena gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Tetapi yang Anda harus sesali adalah tidak mencoba. Bisa? Nah, sekarang kita lihat. Pertemuan kemarin kita sudah lihat terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, faktorial dan permutasi. Masih ingat faktorial itu apa? Ya, faktorial itu apa? Perkalian
mundur sampai dengan angka 1. Ya, perkalian mundur sampai angka 1. Siapa yang bisa tulis papan tulis? Faktorial itu seperti apa? Contohnya. Oke, Akila, silakan. Contohnya seperti apa? Ya, 4 faktorial. Contohnya 4 faktorial, yaitu kita kali mundur sampai angka 1, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1 Karena ini yang disebut dengan faktorial ya. Bisa tak? Bisa, Ibu. Sekarang yang berikut permutasi. Masih ingat rumus permutasi? Kita memperhatikan usul atau tidak memperhatikan ulang atau tidak memperhatikan urutan? Ya, kita memperhatikan urutan. Misalnya A sama dengan B, tapi B tidak sama dengan A. Karena permutasi memperhatikan urutan. Bisa kan? Bisa. Nah, itu yang disebut dengan faktorial dan permutasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di saat ini ada 3. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan PPT dan LKPD, peserta didik dapat terlibat aktif dan bekerja sama dalam menjelaskan konsep kombinasi dengan benar. Sekarang kita lihat manfaat dari pelajaran yang akan kita pelajari saat ini terkait dengan materi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya salah satu orang ingin bekerja, dia mau pesta nih misalnya, pasti ada banyak pakaian, rok maupun celana yang akan Anda coba, ya tak? Dan akan Anda coba satu-satu. Jadi Anda mau pilih baju mana yang bagus, yang cocok dengan rok ini cocok dengan baju yang mana. Nah, tanpa sadari bahwa Anda sudah menerapkan konsep kombinasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar yang berikut, kita ada dalam unit tes. Jadi, Ibu harapkan Anda keluarkan HP. Ibu akan bagikan link ke grup. Oke, kita mulai ya. Iya, Ibu. Ya, kita lihat. Yang pertama Rizna, yang kedua Helektio, dan yang ketiga Nusaleha Belasa. Ya, 3 orang yang unggul ya dibagi ya. Nah, semua perhatikan di papan tulis. Tadi Anda sudah mulai mengerjakan tes. Nah, sekarang kita lihat masalah 1 yang ada di depan. Kita perhatikan. Di sini misalkan ada 4 bersaudara, yaitu Ayu, Berta, Chandra, dan Daniela. Diundang 2 orang mewakili, 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Jadi dari 4 itu kita dipilih 2 orang mewakili rapat. Jadi masalah ini apakah Anda bisa hitung satu-satu? Tidak bisa.
biasa, ya kan? Tadi seperti contohnya, mau pergi pesta, kita harus pilih baju yang harus cocok dengan rok atau celana misalnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, ternyata urutan tidak diperhatikan. Ibu akan memberi Anda kesempatan untuk melihat kembali video pembelajaran yang Ibu bagikan di pertemuan kemarin terkait dengan kombinasi. 5 menit saja. Tetap semangat ya, masih semangat? Masih. Sekarang kita ada dalam kelompok. Kelompok seperti biasa saja ya yang kita sudah bagikan. Oke, kita bisa kelompok masing-masing. Anda lihat saja pada masalah satu apa saja masalah ada masalah. Anda baca masalah ini kalau Anda lihat apa saja ada masalah. Unsur dari N unsur. Bagi. Anda bagi masing-masing kerja. So, kalau misalnya soalnya dia tidak memperhatikan urutan, berarti itu caranya dengan cara kombinasi. Yang dimana kalau misalnya rumus kombinasi kan akan bisa lihat pada bagian kedua nih. Rumusnya kombinasi N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangi dengan faktorial. Kita cari kolomnya dari kombinasi, kita bisa cari rumusnya di sana. Kombinasi Berikut sekarang kita ada dalam presentasi kelompok. Ya, sebelum kita dalam presentasi kelompok kita akan melengkapkan kita punya otot-otot yang kaku. Ibu perhatikan semua ini.
dari samping saya bernama Yuda. Ini saya akan membahas kegiatan awal saat itu dalam satu ujian setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Jawabannya, apa saja informasi yang Anda dapat dari masalah 1, yaitu dalam kasus di atas urutan nomor soal diabaikan sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal. Ya, jadi untuk masalah 1 itu kelompok 5 katakan bahwa untuk urutan nomornya diabaikan atau dia diambil acak atau tidak berurutan. Sama saja toh? Ya. Bagaimana kelompok lain? Mau menanggapi? Kelompok 1 pas? Sama? Kelompok 2? Kelompok 3? Sama. Kelompok 4? Masih sama. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masalah kedua dengan soal sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 soal, 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswi putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika yang pertama tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. Yang kedua, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Pada soal tersebut memiliki pertanyaan, yaitu apa saja informasi yang Anda dapatkan dari masalah kedua. Menurut kami, masalah ini termasuk dalam masalah kombinasi karena urutan pemilihan siswa tidak diperhatikan atau tidak dipentingkan. Iya, jadi juga diabaikan karena dianggap tidak penting. Ya. Dalam kasus tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dengan R kurang dari atau sama dengan N. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus Cn unsur R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Rumus seperti ini, C7,4 sama dengan dimana N itu nilainya 7, D7 faktorial per R itu nilainya 4 per 4 faktorial dikali 7 kurang 4 faktorial. 7 kurang 4 faktorial hasilnya 3, jadi 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Soalnya jumlah siswa tanpa membedakan putra dan putri adalah 6 ditambah 10 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dari 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa, sehingga banyak cara membentuk kontingen adalah C 10,5. 10 didapat dari 10 siswa dan yang dipilih adalah 5 siswa. Yang ini hasilnya 200, terus dibagi dengan 600 hasilnya 252 cara. Untuk B, kontingen memiliki tepat 2 siswa putra, yang dimana pada poin pertama 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra. Dengan banyaknya cara memilihnya adalah untuk C 2 siswa dari 6 siswa. Sedangkan untuk poin kedua, kontingen terdiri dari 5 siswa, berarti masih tersedia 3 tempat yang harus diisi oleh siswa putri. Banyaknya cara memilih 3 siswa putri dari 4 siswa putri itu adalah untuk kombinasi 3 siswa dari 4 siswa. 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kita turunkan dikali dengan 4 dikurang 3 faktorial hasilnya yaitu 1 faktorial. Coba lihat
Kalau yang ini kenapa 3? Kan masih ada 1 faktorial. Yang mana? Terus kenapa ya? Oke, sih saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya tadi untuk yang sini, di sini kan saya bilang kayak di sini 6 faktorial kita kali hanya sampai batas 4 faktorial saja. Sama pada kita menyebutnya 4 faktorial. Karena faktorial tadi bilang kenapa tidak sampai dengan 1 gitu artinya. Misalnya kita lihat untuk nilai di sini kita cari begini saja. Untuk nilai penyebutnya 2 dan 4 kita lihat penyebutnya memiliki nilai besar saja, nilai yang terbesar. Nah, nilai terbesar yaitu 4, berarti kita kalikan mundur sampai nilai 4 saja. Nah, kalau kenapa di sini sampai nilai 3 saja? Karena di sini kan untuk nilai penyebut 3 dan 1 mana yang besar? 3 kan, faktorial. Berarti kita kalikan hanya sampai mundur hanya sampai angka 3. Oh, simpulan ke 1 karena 1 itu yang kecil. Kita sampai angka 3 saja. Berarti kita kali 4 dikali dengan 3 kemudian kita coret penyebutnya hanya sama pada angka 3. Bagaimana kita paham? Sudah, bagaimana kelompok 2? Kelompok lain? Paham? Oke, sudah? Sudah. Kalau kita lihat penyebutnya ada yang besar, kita kalikan sampai yang besar saja. Tidak bisa sampai yang kecil. Sudah paham? Supaya itu tujuannya untuk mempermudah Anda dalam dengan perkaliannya. Ya Pak? Ya, kesimpulan apakah yang Anda ambil dari kedua masalah ini? Siapa kelompok mana yang menyimpulkan? Tadi kita sudah lihat mulai dari informasi dari masalah-masalah yang kita akan selesaikan sampai begitu menggunakan konsep kombinasi. Jadi kesimpulan yang Anda dapat dari kedua masalah ini apa? Dari kelompok mana yang mau jawab? Ya, kelompok 5, silakan. Apa yang Anda ambil dari kedua masalah ini? Jadi di sini kami saya dari kelompok 5 akan membuat tentang kegiatan akhir mana kesimpulan apakah yang dapat diambil dari kedua masalah tersebut. Nah, di sini kesimpulan yang akan dibuat dari kelompok kami atau kelompok 5 di mana dari kedua masalah di atas dapat diselesaikan menggunakan konsep kombinasi. Kombinasi ini adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Berarti urutan dapat diabaikan atau tidak berurutan, sehingga kalau misalkan AB sama dengan BA, di mana urutannya itu tidak sesuai atau acak. Nah, jadi kedua masalah tersebut kita menggunakan konsep kombinasi. Itu adalah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok 5 adalah dalam menyelesaikan kedua masalah ini menggunakan konsep kombinasi karena semua urutannya itu diabaikan atau tidak memperhatikan urutan. Benar atau tidak? Ya, benar. Karena dari masalah-masalah yang ada kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah berantakan atau sudah kerjakan. Kalau kita lihat masalah 1 dan masalah 2, berarti kalau kita menentukan itu kita tidak memperhatikan urutan atau urutan-urutannya di
Hendaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial N faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Sudah? Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi. Sekarang kita masuk pada proses. Untuk buku yang ada di meja cuma kertas cakaran dan HP dan pena. Siapa yang masuk? Saya sudah masuk Ibu. Baru 12 orang. Sudah? Waktu selesai ya. Ulang ini saja. Sekarang kita lihat. Urutan yang pertama simpan, dan ketiga Nah, dari hasil post test ini kita bisa lihat bahwa ada peningkatan dari tes dengan post test. Anda sudah melewati rangkaian proses pembelajaran yang tadinya Anda memahami terkait dengan kombinasi. Kita lihat dari hasil post test ini berarti Anda sudah ada peningkatan terkait dengan materi kombinasi. Sangat luar biasa. Kita tetap buat kesalahan ini. Nah, sekarang kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita saat ini. Bagaimana perasaan Anda terkait dengan proses belajar mengajar kita di hari ini? Apakah Anda senang? Ataukah Anda juga masih galau? Ataukah Anda juga masih merasa sedih? Apa sedih Alicia? Saya mau masuk postes saya Ibu baru masuk begini waktu selesai. Waktu selesai. Ya. Jadi karena keterbatasan wifi ya dan juga pengalaman sehingga Alicia nanti Bapak Ibu baru Alicia susulan saja. Luar biasa. Sekaligus. Ya. Terima kasih. Anda boleh Anda bersama-sama dengan Ibu di sana. Nah, kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita di hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti Anda lihat saja pada buku halaman 190. Itu di situ 191. Ada soal pada objektif nomor 16 itu menjadi pekerjaan rumah yang akan Anda kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Sudah? Ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita masuk pada materi kedua. Sudah? Ibu kita satu orang ada langsung kita lakukan di saat ini untuk mengakhiri proses belajar mengajar. Untuk kita mengakhiri aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kita kelas kumpulkan buku-buku dan melakukan PDF karena ini sebagai bahan evaluasi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Ingat dong.